Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita membahas satu ayat tepatnya diambil dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Saya baca dulu kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Kita baca dulu arti per kalimatnya. Pertama, lahu artinya baginya. Muaqibatun para malaikat yang mengikuti min baini yadayhi dari hadapannya wa min khalfihi dan dari belakangnya yahfadunahu mereka menjaganya min amrillahi dari sebab perintah Allah. Lafadz hu di sini atau artinya misalnya lahu, yadaihi, khalfihi, yahfadunahu semuanya domir hu atau hi bermasuk kepada lafadz huwa, yakni dia. Dia di sini adalah manusia. Sedangkan muaqibatun arti perkata adalah yang mengikuti. Di sini pelakunya adalah para malaikat. Kita mungkin tanda tanya, dari mana taunya bahwa muaqibatun adalah para malaikat pelakunya? Muaqibatun pelakunya para malaikat dan mereka berbuat yahfaduna ini mereka berbuat menjaga. Kita buka dulu surat yang lainnya. Tepatnya ada di surat Al-An'am 61 yang berbunyi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadatan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepada malaikat-malaikat penjaga. Di sini hafadatan artinya para penjaga, yakni bermaksud kepada para malaikat. Maka dari itulah muaqibatun pelakunya para malaikat dan malaikat berbuat hafidotan. Apa? Hafadotan yafaduna mereka berbuat menjaga. Berikutnya kita teruskan. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak merubah ma biqaumin apa yang ini sesuatu yang ada pada suatu kaum hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma bi anfusihim apa yang ada pada diri-diri mereka. Kedua lafadz ma ini yang artinya sesuatu atau apa yang bermasuk kepada nikmatun yakni nikmat Allah. Tepatnya ada keterangan dari surat yang lainnya. Surat Al-Anfal 53. Dzalika demikian itu bi'anallahu lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin. Demikian itulah adalah karena sungguhnya Allah sekali-sekali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. Jadi nikmatan ini bermaksud kepada ma kedua lafaz tersebut. Apa yang yakni nikmat pada suatu kaum dan nikmat pada diri-diri mereka. Wa idza aradallahu dan jika Allah menginginkan biqaumin terhadap suatu kaum su'an keburukan fala maraddalahu maka tidak ada yang mampu menolaknya. Di sini ada kata aroda menginginkan. Misalnya dirubah idza sya'allahu artinya jika Allah mengendaki, idza aradallahu jika Allah menginginkan. Bedanya sa'a dengan aroda kita buka pada catatan berikutnya. Idza sya'allahu jika Allah mengendaki. Saatnya mengendaki, yakni bermaksud kemauan Allah semenjak awal pada zaman azali yang Allah tulis dalam catatan takdir sebagai bukti bahwa Allah mempunyai sifat kudrat. Sedangkan aradallahu, arada menginginkan, yakni kemauan Allah berdasarkan sunatullahnya. Hukum sebab akibat yang merubah tulisan dalam catatan takdir sebagai bukti bahwa Allah mempunyai sifat irodat. Makanya bersambung kudrat irodat, sa'a dan aroda. Wa idza aradallahu dan jika Allah menginginkan biqaumin terhadap satu kaum maka tidak ada yang mampu menolaknya. Lafaz su'an keburukan bu di sini bermaksud kepada su'an, yakni apa? Keburukan itu sendiri. Di sini ada lafaz biqaumin terdiri dua kata, bi ditambah kaumin. Bi arti aslinya dengan, di sini artinya di. Kenapa? Karena bermasuk kepada tempatnya. Kalau serupa jadi fi kaumin, maka fi bermasuk kepada
penduduk negerinya. Kalau biqaumin tempat negerinya, kalau fi qaumin penduduk negerinya. Contoh kita buka surat yang lainnya. Inna awala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata. Ini contoh bi artinya di Bakkata di Baka. Kalau pakai fi qaumi lutin, fi bermaksud penduduk kaumnya Nabi Lut. Jadi bedanya kalau bi qaumin bi kepada tempatnya, kalau fi qaumin fi kepada penduduknya. Hikmah urutan penyebutan lafadz su'an. Di ayat tadi, lafadz su'an diakhirkan setelah biqaumin. Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Seperti contohnya, wa idza dan jika aradallahu Allah menginginkan biqaumin terhadap suatu kaum su'an keburukan, fala maraddalahu maka tidak ada yang mampu menolaknya. Kalau su'an didahulukan berbunyi wa idza aradallahu su'an biqaumin. Dan jika Allah menginginkan suatu keburukan bagi suatu kaum, fala maraddalahu maka tidak ada yang bisa menolaknya. Hikmahnya, su'an diakhirkan dengan su'an dahulukan, jawabannya pada tampilan berikutnya. Jika lafadz su'an didahulukan, berbunyi seperti ini, wa idza aradallahu su'an. Dan jika Allah menginginkan keburukan, maka pengertiannya adalah bahwa Allah semenjak awal ingin supaya keburukan menimpa kaum itu, alias mentakdirkan buruk kepada kaum itu karena su'an didahulukan. Sekarang kalau diakhirkan berbunyi idza radallahu biqaumin su'an, dan jika Allah menginginkan suatu kaum yakni keburukan, pengertiannya bahwa disebabkan kedzaliman kaum itulah maka Allah ingin supaya ada akibat buruk menimpa kaum itu. Alias Allah melaksanakan sunnatullahnya yakni hukum sebab akibat. Sebabnya berbuat buruk maka ditimpa keburukan akibatnya. Ini hikmahnya su'an diakhirkan daripada lafadz qaumin. Yang terakhir wa ma lahum min dunihi min walin. Wa ma lahum dan tidaklah ada bagi mereka walin pelindung min dunihi dari selain dia. Lafadz ini min di sini adalah keberadaan adalah bagi huruf tambahan. Aslinya seperti bunyinya aslinya. Wa ma lahum min dunihi waliyan. Jadi tanwinan waliyan ini aslinya. Nah, kenapa Allah nggak ada aslinya? Dikarenakan jawabannya adalah kalau berbunyi waliyan, maka bacaan ayatnya berakhiran dengan mad iwad. Waliya. Sedangkan surat Ar-Ra'd tidak berakhiran mad iwad. Hanya berakhiran mad arid li sukun. Maka itulah maka supaya tidak tanwinan oleh Allah dikasih min supaya jadi kasroten. Min walin maka berbunyi miwal. Jadi min sini adalah keberadaan sebagai huruf tambahan. Tidak punya arti. Kalau min yang pertama punya artinya dari, sini nggak ada artinya min yang kedua ini. Ini hikmah dari adanya min dan tersebut karena untuk membedakan bahwa ini surat Ar-Ra'd. Sedangkan kalau akhiran tanwin an, misalnya mad iwad, ada surat lain misalnya An-Nisa, kemudian Maryam juga sama akhiran tanwin an. Khusus Ar-Ra'd akhirnya mad arid disukun. Itu dulu untuk hari ini kita kenal satu ayat dari Ar-Ra'd ayat 11. Itu dulu dari saya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.